Ada Allah. Allah ini dengan sucinya Allah. Ada lafaz Allahi ibadah. Allahi kalimat. Nanti isimnya apa? Bagaimana berubahnya? Erobnya sebab alamatnya asro doiro sebab marifat nakiro alam sahih asmul siot senjamiddat bukrotan ing dalem esuk wa asilan lan ing dalem sore. Pada lafaz bukrotan ini diterkib menjadi ndorof. Biasanya ndorof itu yang mempunyai mana di dalam, di waktu. Bukrotan di waktu pagi, wa asilan dan di waktu sore. Sebab zaman dulu di waktu baginda Rasul belum diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu. Sholat Kanjeng Nabi cuma 2 kali, di waktu pagi hari sama sore hari. Pagi hari subuh 2 rakaat, sore hari asar 2 rakaat. Cuma namanya belum subuh dan namanya belum asar. Kemudian setelah Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah sholatnya para nabi-nabi terdahulu. Baca coba. Sholat 5 waktu untuk nabi siapa? Mau dijawab karo Mbah Google. Seperti contoh sholat subuh. Sholat subuh ini kewajibannya Nabi Adam. Nabi Adam kan. Sholat subuh ini diwajibkan kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam dulu sholat yang wajib cuma 1 saja, namanya subuh. Ada orang kok nyampe mau sholat subuh, berarti dia telah melakukan kewajiban yang telah diwajibkan Allah kepada Nabi Adam. Sholat subuh kewajibannya Nabi siapa? Ada. Kalau sholat duhur, Nabi Ibrahim. Sholat asar, Nabi Sulaiman dan Nabi Yunus. Sebagian ada yang mengatakan itu kewajibannya Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan kewajibannya Nabi Yunus. Lah apa saya tukaran. Pokoknya kalau sholat ngasari Nabi Sulaiman dan Nabi Yunus saja. Kalau sholat maghrib Nabi Dawud dan Nabi Isa. Kalau sholat Isya Nabi Yunus. Nabi-nabi setelahnya ya subuh semua. Jadi Nabi Adam nyampe Nabi Idris itu sholatnya subuh terus. Setelah Nabi Idris juga masih sholat subuh.
Jadi sholat subuh kewajibannya Nabi Adam. Duhur Ibrahim. Asar Nabi Sulaiman dan Nabi Yunus. Nabi Sulaiman dan Nabi Yunus. Sholat maghrib Nabi Dawud atau Nabi Isa. Nabi Dawud dan Nabi Isa. Dan wajah tahu. Mungkin maksudnya atau niki anu berkhilaf ulama. Jadi Nabi Dawud sama Nabi Isa kewajibannya sholat maghrib. Sedangkan sholat Isya Nabi Yunus. Sholat Isya Nabi Yunus. Sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad duhur tar maghrib isya. Artinya umat Kanjeng Nabi Muhammad diwajibkannya oleh Allah yang paling sempurna. Dulu ada nabi, umatnya cuman diwajibkan cuman 1 kali dalam 1 minggu. Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu umatnya diwajibkan oleh Allah ibadah hanya 1 kali di hari Sabtu. Ngono wae umat banyak yang tidak mau sholat, masjidnya sering kosong. Makanya di waktu Rasulullah turun dari langit, Kanjeng Nabi Muhammad turun dari langit dari Sidratil Muntaha nyampe langit 1, nyampe langit 7, turun lagi nyampe ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya sama Rasulullah, ya Muhammad, apa yang telah diwajibkan Allah kepadamu dan umatmu? Kanjeng Nabi menjawab, Musa, aku dan umatku diwajibkan oleh Allah sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, tidak mampu umatmu. Umatmu kecil-kecil, umurnya pendek-pendek. Umatku yang besar-besar, umurnya yang panjang-panjang, diwajibkan oleh Allah sholat seminggu cuma 1 kali. Itu saja banyak yang tidak mau melakukannya. Ya Muhammad, Muhammad, kembalilah ke Allah, minta kruntingan. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratil Muntaha, minta kruntingan sama Allah. Lalu dikruting 5 waktu menjadi 45 waktu. Turun nyampe di tempatnya Nabi Musa, ya Muhammad, dapat krutingan berapa? 5 solatan. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, enggak mampu, mintalah kau lagi. Naik lagi, dikruting lagi menjadi 40. Turun lagi, ketemu sama Nabi Musa. Berapa ya Muhammad? Dikruting 5 waktu. Sekarang tinggal 40. Ala Muhammad. Naik lagi, konon cerita, naik turune Kanjeng Nabi nyampe 9 kali. Artinya 9 kali 5 berarti 40. Tinggal 5 waktu nyampe di tempatnya Nabi Musa. Nabi Musa tanya lagi sama Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, diberi krutingan berapa? 5 Nabi Musa. Sekarang tinggal 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Ala Muhammad, enggak mampu umatmu nanti yang naik, yang supir-supir bis, supir-supir truk, udah gak ada sholat. Yang nelayan di tengah laut, udah gak ada sholat. Yang kerja di sawah, gak mau sholat. Yang itu loh umatmu yang ada di kantor, yang gak mau sholat, jangankan di kantor.
Umatmu di rumah nyusui anaknya itu saja tidak mau sholat, apalagi nyusui suaminya. Sangar kan? Pak, kama Muhammad. Seumpama kanjeng Nabi naik lagi, insya Allah dikruting 5 waktu lagi sehingga tidak perlu sholat. Tapi justru gara-gara kamu ora sholat malah kayak linglung ora sholat, ora adus, ora wudhu, malah kayak kewan. Kanjeng Nabi mengatakan, wahai Musa, aku sudah 9 kali naik turun. Saya malu sama Robku. Aku malu sama Allah. Nabi Musa ngerangkul kanjeng Nabi, ya Muhammad, tidak mampu umatmu. Umatku 1 minggu sekali saja gak mampu. Nah umatmu cilik-cilik ngono iku. Lah ngene-ngene iki cilik-cilik ngene iki. Rasulullah mengatakan, wahai Musa, saya malu sama Allah. Sudah 9 kali saya naik turun, malu saya. Ikan di Nabi. Jujurnya Nabi ini orang kowe. Nabi ini kowe potonganmu nanti isin. Ngono munggah meneh. Kanjeng Nabi akhlaknya mulia. Kanjeng Nabi punya sifat pemalu. Kanjeng Nabi tidak mau naik kembali. Kemudian diputuskan oleh Allah sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengentari tentang wajibnya sholat 5 waktu dan harus dikerjakan di waktu yang tepat. Bagaimana firman Allah? Gimana ayatnya? Piye ngene? Gimana? Lalinan ya itu. Oleh hakimu. Wahai orang-orang yang beriman. Gimana? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah mewajibkan kita semua untuk mengerjakan sholat. Sholatnya di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu umat kanjeng Nabi, dulu dulu Rasulullah, sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, kewajibannya sholatnya berapa? 2. Di pagi hari 2 rakaat, di sore hari 2 rakaat. Setelah kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj, lalu diwajibkan 50 rakaat. Setelah ketemu Nabi Musa, mendapatkan rutinan 45 sholatan, tinggal 5 sholatan. 5 sholatan ini adalah sholatnya nabi-nabi terdahulu. Dulu Nabi Adam sholatnya cuman sholat Nabi Ibrahim sholat duhur. Nabi Sulaiman sholat. Nabi Yunus sholat. Nabi Yunus sholat. Yunus sholat asar dan khilaf ulama ini. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan isya.
Nabi Dawud sholat. Nabi Dawud sholat. Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman, ayah dan anak. Ayahnya Nabi siapa? Nabi Dawud. Sulaiman. Potong ganti anu ya. Orang melu bancaan anu akikah. Yang Nabi Sulaiman sama Nabi Dawud ayahnya siapa? Dawud. Nabi Dawud diwajibkan sholat apa? Dawud. Nabi Sulaiman asar. Wah ya. Sholat subuh kewajibannya Nabi ada. Sholat duhur Ibrahim. Sholat asar Sulaiman atau Nabi Yunus. Atau itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan itu kewajibannya Nabi Sulaiman, ada yang mengatakan Nabi Yunus. Sholat maghrib, sholatnya Nabi Dawud atau Nabi Isa. Ada yang mengatakan itu kewajibannya Nabi Dawud, ada yang mengatakan itu kewajibannya Nabi Isa. Sholat Isya kewajibannya Nabi. Ingat-ingat itu. Nah, Nabi Israfil Ustaz. Apa ada Nabi Israfil? Nabi Jibril Ustaz. Saiki lho. Pinter keblebasan. Nabi Jibril. Nak wong jenenge Jibril ana. Jibril enggak ada. Nabi Adam kewajibannya sholat. Nabi Isa, Nabi Yunus, Isa dan Asar. Wah, dulu Isanya apa dulu asalnya? Asal masih biasa. Dulu Isanya apa asarnya? Dulu asarnya. Karena sholat pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat dini. Kita tengahnya ramelu jamaah pas kanjeng Nabi sholat. Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Di waktu pulang sebelum subuh. Tapi Rasulullah belum diberi kaifiyah atau tata cara sholat. Makanya Rasulullah dulu itu pernah meninggalkan sholat subuh. Meninggalkannya sholat subuh karena Rasulullah belum tahu. Makanya kapan ono umatnya senengane nak subuh senengane telat. Yo ancan uswatun hasanah karo Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi juga pernah meninggalkan sholat subuh. Tapi Rasulullah meninggalkan sholat subuh karena tidak tahu tata caranya. Tapi nak dapurmu wis ngerti. Wis ngerti nak ono ajan wis dioyai malah mancal sarung. Wis metu kok kamar jebule turu ning toilet. Oh, toilet balik ning kamar ya turu meneh. Ancen kowe iki nyotok tenan. Ingat-ingat. Nabi Sulaiman kewajiban sholat apa? Nabi Dawud. Nabi Muhammad. Asar maghrib isya. Cahwi ya.
Kanjeng Nabi itu 5 waktu. Ingat-ingat itu. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Bukratan kalimah isim. Bukratan kalimah isim. Sebab amin. Muraba mabni. Sebab bagaimana berubahnya? Irobnya nasab sebab Dorob zaman. Dorob zaman itu isim yang dibaca nasab yang mengira-ngirakan maknanya fi. Kamu ngomong bukrotan itu sama saja kamu ngomong fi bukrotin, di waktu pagi. Bukroh di waktu pagi. Bukrotan. Bukrotan naik. Bukrotan al-jam'u bukurot. Bukrot, bukar, abkar. Ilal liqa bukrotan. Al-bukrah awalun nahar ila tulu'is syamsi. Naik. Saya jadi makna daripada bukroh adalah nama permulaan hari sampai matahari terbit. Bukrotan. Apa itu? Awalun nahar ila tulu'is syamsi. Kalau matahari ini artinya waktunya itu di waktu subuh. Dari fajar sotik sampai matahari terbit. Bukrotan sigot isim jamid dan bukrotan sigot isim jamid. Kalau sudah isim jamid dan jangan dicari binanya. Wa asilan wa asi wawu targib. Wa asilan kalimah isim sebab muraba mabni sebab bagaimana berubahnya i'rabnya sebab dorob zaman. Kamu membaca wa subhanallahi bukrotan wa asilan, itu aslinya subhanallah bukrotan wa subhanallah asilan. Ada amil yang terbuang, amilnya usabbihu subhanallah bukrotan wa usabbihu subhanallah asilan. Makanya asilan ini bukan atop nasak, tapi dorob jam. Asilan irobnya sebab alamatnya sebab marifatun nakira sigot isim jamid. Ayo naikkan asilan terus terus carane coba terus
Asilan mananya sore. Berarti isim jamid dat. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi Inni wajjahtu wajhi. Ini sesungguhnya aku wajjahtu menghadapkan hatiku. Ojo mbok manani wajahku. Makanya orang sholat begini wajahnya dihadapkan ke sana enggak masalah. Lah wajahmu inilah enggak masalah. Itu bukti bahwasanya yang dihadapkan hatinya. Tapi nak kowe sholat begini wajahmu menghadap ke kiblat, dadamu menghadap sana malah batal. Allahu Akbar. Batal. Orang yang bodoh memanai wajahku. Mana daripada wajah itu adalah hatiku. Hati tempatnya di dada. Ada di dada. Makanya dadanya menghadapkan kiblat. Makanya kalau sholat jangan pernah ngomong ini. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal itu. Kenapa batal? Karena dadanya berpaling dari kiblat. Semestinya sholat dadanya jangan berpaling dengan kiblat. Seumpamanya toh kamu salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini aja ubah. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajib salam pertama doang. Salam kedua hukumnya sunnah. Tapi kalau kamu salam pertama kok ngentut, semestinya jangan salam kedua. Kenapa? Berarti kamu sudah keluar dari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wis. Tapi kalau kamu salam pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal. Kenapa? Sebab kamu kentut di dalam sholat. Karena sholat kamu masih berlanjut. Artinya kamu kentut di dalam sholat, makanya sholatnya batal. Tapi kalau salammu hanya sekali doang, memang kewajibannya cuma sekali. Setelah itu kamu lihat khuruj minas sholat, kamu niat keluar dari sholat, kemudian kentut, maka enggak batal. Dulu saya iskal kok isoy. Kan wajibnya kan hanya salam pertama. Kan salam pertama udah salam, lalu kentut, di salam mana kok batal? Jebul-jebul maksudnya ngono. Ya memang lelek ya kan. Ya kadang-kadang lelek ya penting. Kayak kowe ini penting ya. Ini wajatu, ini sesungguhnya aku, ini itu tersusun dari berapa kalimat? Iya. Satu, inna. Nomor dua, ya mutakalim. Nomor dua, ya mutakalim. Sebagian ulama ada yang baca innani gitu. Ono sing ngomong ngono. Ono sing ini. Lu kok beda-beda gimana? Lu memang manusia ini kalau beda itu keren. Coba wajahmu persis karo kancamu. Ora keren nih. Ono wong wajahe ono sing ngembari, ora keren. Kuwi besok bojone nak keliru piye coba? Ana wong wedok kembar sing siji nikah keliru. Gimana coba? Istri yang tertukar. Iki nikah, bojone keliru. Kamu pernah keliru nggak dipanggil mamamu keliru? Pernah nggak? Nggak pernah. Alma pernah. Ibunya saja pernah.
Padahal ibunya yang menimang-nimang dari sejak lahir. Itu saja pernah. Iki almi, iki al ilma. Iki alma, iki almi. Iki alma, iki almi. Iki alma, iki almi. Jenengane Alma Almi, kayak Jamilah Jamilatun. Cewek semua kan? Lagi kembaran no iki Hasanah iki Hasan. Sabar san, sabar. Salah sapa jenengane padha. Ini itu ada yang membaca innani, ada yang membaca ini. Ini tersusun dari inna sama ya mutakalim. Inna kalimah. Huruf amil nawasi. Inna kalimah. Huruf amil nawasi. Amil nawasi ada. Amil nawasi ada. Sebutkan karena wahwa tu ada. Karena bahwa tu ada. Sebutkan anta ada tiada takor ayyama jalama fatama fatihama fatihama. Bagaimana pengamalan kana? Apa artinya? Ada lafaz jaitun qaimul kemasukan kana bunyinya inna. Bagaimana pengamalan inna? Apa artinya? Jaitun qaimun kemasukan inna bunyinya awatnya inna ada. Sebutkan inna anna la inna anna Allah. Ciri-ciri ilmu pengen nempel. Ciri-cirinya yang mempelajari ilmu nggak pernah mengeluh. Kalau ada orang mengeluh mah pelajarannya sulit. Gurunya kalau ngajar cepet lebih easy. Sepanjang zaman aku nak ngulang cepet kecuali saat ini ya. Sekarang kalau ngajar itu saya pelan-pelan saya. Pelan-pelan bagaikan siput berjalan. Ada siput berjalan cepat. Pelan-pelan ya. Ini inna kalimah. Terima kasih. Sebab mabri bamuro. Sebab mabri apa? Ini yang asli mabni fatkah. Gara-gara ada ya mutakalim maka menjadi ini. Makanya mabni fatkah muqaddaruh. Mabni apa? Fatkah muqaddaruh. Kenapa mabni fatkah muqaddaruh? Karena kemasukan ya mutakalim. Ya mutakalim itu ya mutakalim itu gandengannya itu kasroh. Makanya ada ulama mengatakan kalau ada inna dimasuk ya mutakalim maka ditambahi nun wikoyah menjadi innani. Innani karena nunnya ini mabni fatkah. Fatkahnya nggak bisa ditawarin, nggak bisa ditawarkan. Tapi ada yang mengatakan ini. Ini, inna, berapa mabni? Mabni.
Punya ta'aluk apa tidak? Faidahnya taukid, mananya? Sesungguhnya. Berhubung ada yang mutakalim, maka sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Wajatu menghadapkan, aku menghadapkan wajihatiku lilladzi kepada adat fadhara yang menciptakan as-samawati beberapa langit wal ardi dan bumi. Fatoros samawati wal ard. Terus hanifan dengan condong, hanifan dengan antusias. Antusias itu artinya itu mengkultuskan, atau apa? Mengkultuskan apa namanya? Terlalu fanatik gitu. Kiai yang hebat itu kan kiai yang mampu meletakkan jiwa santri fanatik kepada dirinya. Kalau ada santri wis fanatik karo kiai ini, berhasil ini. Kiainya berhasil, muridnya berhasil. Tapi kalau ada kiai yo nyampe santrinya enggak fanatik, tidak antusias, tidak ngaji malah ngontang-ngantuk. Ini ya kalimah isim domir mabni murad mabni sebab mabni apa? Mabni sukun. Mabni apa? Sukun. Mahal nasab sebab isimnya inna ma'rifatun nakirah. Makrifat sebab isim domir pakai mutakalim wahdah. Mutakalim wahdah. Coba ini, coba dikias. Ini inayani inuna inu payawe ini kias wajah tu dari madi wajah sama tak wajah kalimah fi wajah pakai wajah kalimah fi ilmadi atau tak kami fatina mabni sebab tidak bisa berubah mabni sukun termasuk bertemu dengan pamutarek wajihi wajahku wajihi kalimah isim yang domir itu yaknya. Kalau wajihinya adalah kalimat isim, ada isimnya apa? Mudhof. Berapa mabni? Sebab bagaimana berubahnya? Baji. Wong ada isim kemasukan yang mutakalim. Gulami bagaimana berubahnya? Gulami ya.
Itu kalau ya, itu kalau isim manqus. Tapi kalau kemasukan ya mutakalim alamatnya dhamma muqaddara, fathah muqaddara, kasrah muqaddara. Wajib bagaimana berubahnya? Irobnya nasab. Wajatu aku menghadapkan wajhi pada hatiku. Wajah itu fiil, taknya adalah fa'ilnya, kemudian wajhi maf'ul binya. Koran dulur cakuwi malah ngomong ini fa'il. Buanter salah. Bangun ngarep sisa. Wajatu tak kalimat isim domir mabni murad. Sebab mabni apa? Mabni doma. Wajah tu ini mabni doma. Nanti anu loh, santri baru hafalannya sungguh-sungguh. Nanti rencana santri baru tak tikrori saya satu persatu, langsung live streaming. Ini ada wali santri, Kiai tolong kalau ngaji wajahnya anak saya tolong disuting biar kami wali santri ikut bahagia. Jangan-jangan wali santri kurang bahagia gitu. Nanti tak syuting weh. Nah itu permintaan ayah ibumu. Kau nanti budaya raiso ayah ibumu kecewa. Tolong itu ditarkib. Ini wajah tuh ning terkib ning sama. Senten jawab Fauziah dah. Ya. Kamu kan sedikit demi sedikit, paham? Jangan putus asa. Halo terima ngetik ini. Kan hampir mirip-mirip semua. Justru kalau saya ingatkan itu dapat ilmu baru orang kok sebel lagi. Disalahke Ustaz terus. Lu kok nyalahke gini? Justru saya membenarkan loh. Lu kok nyalahke? Subhanallahumma